Narasi penolakan terhadap hak angket mulai bermunculan. Benarkah menggulirkan hak angket untuk menyelidiki intervensi pemerintah selama proses pemilu bakal sia-sia? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara sekaligus juru bicara Timnas Amin, Refli Harun. Kemudian pakar hukum tata negara sekaligus wakil komandan bidang hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Dr. Fahri Bahmid, dan juga guru besar hukum tata negara Universitas Pajajaran, Prof. Susi Dwi Haryanti. Selamat sore Prof. Susi, Pak Fahri, Bang Refli. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik. Oke, semuanya sudah bergabung. Saya ke Pak Fahri dulu. Pak Fahri, kenapa ketika rencana pengguliran angket itu mendekati kenyataan, narasi penolakan justru kian kencang? Bukankah angket itu diperlukan untuk menjawab tuduhan intervensi pemerintah selama proses pemilu ini? Sebenarnya bukan resisten terhadap diskursus ataupun upaya untuk melakukan salah satu instrumen konstitusional yang dimaksud adalah angket. Tetapi pada dasarnya adalah hemat kami ini tidak proporsional dan nanti cenderung tidak realistis gitu ya. Nanti kita lihat aja hasil akhir nanti hak angket ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang diciptakan adalah kekisruhan dan yang diciptakan adalah perdebatan yang tidak berkesudahan. Akhirnya energi bangsa kita ini menjadi habis ya, terkuras karena perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dan penting. Akhirnya kita berpendapat bahwa hak angket bagian daripada upaya konstitusional yang dilakukan oleh DPR itu pada akhirnya nanti menjadi tidak realistis gitu. Dia tidak menjadi perdebatan yang bagaimana? Kenapa tidak realistis? Yang pertama begini, angket ini mau dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, instrumen ini akan menjadi perdebatan politik yang tidak ada ujungnya. Tadi seperti yang disampaikan tadi, yang di-underline dari pendapat Prof. Yusril, itu benar. Bahwa apapun judul dan teks yang kita perdebatkan hari ini, 20 Oktober 2024 itu presiden yang baru sudah harus dilantik. Yang kedua, perdebatan ketatanegaraan ini akan menyisakan residu. Residu-residu ini tidak akan berkesudahan sampai dengan pemerintahan yang baru nantinya. Karena saya mau katakan begini, persoalan kisru pemilu ini kan harus selesai. Selesai sesuai dengan frame time yang telah diatur secara konstitusional. Agenda ketatanegaraan ini harus berujung kepada pelantikan DPR secara keseluruhan tanggal 1 Oktober dan 20 Oktober presiden terpilih secara definitif harus dilantik. Yang kedua, mengenai angket. Angket ini berujung kepada hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu tidak bisa kita prediksi kapan selesai. Nanti keburu presiden selesai, hak menyatakan pendapatnya tidak selesai. Lalu mau dibawa kemana? Yang ketiga, orientasi daripada hak angket ini secara tradisional, ini menjadi satu tradisi ketatanegaraan sebenarnya yang kita adopsi dari sistem parlementer, ya, parlementer dari dipraktekkan di Inggris dan kemudian pertama kali diadopsi di Amerika Serikat dan akhirnya negara-negara demokrasi di dunia ini menggunakan itu sebagai salah satu rujukan ketatanegaranya. Salah satunya adalah Indonesia. Tetapi kita ingat bahwa hak angket ini akan berujung kepada bagaimana adanya pertanggungjawaban politik yang dilakukan atau diremove kepada salah satu pejabat publik, entah menteri, entah presiden, entah siapa. Dan itu tidak akan berkesudahan gitu ya. Oke, sampai di situ dulu ya, Pak Fahri ya. Oke, coba kita dengarkan dulu tanggapan dari Bang Refli Harun. Bang Refli, kalau dinilai bahwa hak angket itu tidak akan realistis, tidak jelas tujuannya dan justru akan menimbulkan kegaduhan politik, pendapat Anda bagaimana? Ya itu kan omongan Fahri yang bilang tidak kesudahan dan tidak jelas. Yang paling penting adalah mereka yang mengajukan angket itu harus jelas dia mau mengangket apa. Kalau kita kaitkan dengan definisi angket, kan ada dua. Satu, kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak, yang diperkirakan ada pelanggaran hukumnya, atau pelaksanaan undang-undang. Kan jelas itu sebenarnya. Misalnya kebijakan presiden dalam hal pembagian bansos misalnya. Kemudian kalau pelaksanaan undang-undang, kita lihat apakah Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga memunculkan atau menimbulkan pemilu yang jujur dan adil atau pemilu berjuril yang konstitusional, kan begitu. Jadi lucu kalau kita kemudian mengatakan seolah-olah kita mengkhawatirkan angket tidak akan berkesudahan, sementara kecurangan-kecurangan di depan mata itu tidak mau kita selesaikan baik secara politik maupun secara hukum. Karena saya mengatakan ya tidak semua hal itu bisa diselesaikan melalui jalur biasa, maksudnya jalur Bawaslu, jalur MK. Ada hal-hal lain yang barangkali harus dilakukan, diselesaikan melalui jalur politik. Dan jangan lupa, angket ini bukan kepentingan paslon 01 atau 03 as it is, tetapi ini adalah kepentingan masyarakat banyak.
yang bicara mengenai kecurangan pemilu ini tidak hanya pasangan calon, tetapi masyarakat, Baik. ya, kemudian NGOs, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Terbukti dengan aspirasi yang mereka sudah sampaikan, termasuk aspirasi di jalan misalnya. Jadi Baik. sama sekali justru menurut saya angket ini akan menjadi kanalisasi ketimbang kemudian orang berimajinasi dan bergerak sendiri-sendiri tidak jelas. Tetapi kalau ada kanalisasi di MK, di Bawaslu, di DPR, maka kita justru lebih beradab sebagai bangsa, dan Oke, ini ujian baik. ketatanegaraan kita. Oke, Kalau Bang tidak, Refli. ngapain ada hak angket ada di konstitusi kita, ketika kemudian mau dilakukan tiba-tiba ada orang yang takut. Ya, Takut baik. tidak jelas, Oke, takut sudah tidak ini, dan sudah lain kami sebagainya. tangkap ya, ada dua pendapat yang berbeda nih, Prof. Susi. Ada dua pendapat yang berbeda soal efektivitas hak angket. Satu menilai perlu, satu menilai tidak perlu. Bagaimana menurut Prof. Susi? Pandangan Anda bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sejarah pemikiran kenegaraan sejak zaman dulu itu fokus atau terpusat pada satu problema besar atau satu isu besar, yaitu bagaimana mengontrol kekuasaan pemerintahan. Dan mengontrol kekuasaan pemerintahan ini menjadi sangat penting agar kekuasaan itu tidak digunakan semau-maunya, agar kekuasaan itu tidak kemudian berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Dan salah satu cara untuk mengontrol itu adalah melalui konstitusionalisme. Dan konstitusionalisme itu ingin membentuk pemerintahan yang terbatas. Bagaimana cara membentuk pemerintahan yang terbatas atau the limited government? Salah satunya yaitu melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dan Badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai salah satu adalah fungsi pengawasan. Dan pengawasan terhadap siapa? Yaitu antara lain pengawasan terhadap pemerintah. Karena tujuannya itu adalah melimitasi kekuasaan pemerintahan. Dan pengawasan terhadap pemerintah itu menurut pasal 72 Undang-Undang MD 3 yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan terhadap APBN, dan pelaksanaan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, ketika banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, tadi seperti Bang Refli mengatakan, bahwa hak angket itu kan adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, yang dinilai itu memberikan dampak terhadap masyarakat, kemudian bangsa dan negara, dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, dalam konteks seperti ini, kita tahu bahwa sekarang bagaimana rakyat itu sulit mendapatkan beras, kalaupun ada harganya sangat melambung. Nah, boleh dong rakyat kemudian bertanya, bagaimana sekarang sikap DPR terhadap fakta seperti ini? Apakah ada kebijakan, ataukah apakah ada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyimpang yang menyebabkan ini semua? Oleh karena itu menurut saya pada tempatnya lah sekarang, pada waktunya lah sekarang ini, DPR kemudian harus merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah benar kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis itu yang kemudian memberikan dampak yang diduga bertentangan? Dan meresponnya itu dengan hak angket, Prof. Susi? Bagaimana? Dan meresponnya itu dengan menggulirkan hak angket kah? Iya, ini karena apa? Karena DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan. Baik. Karena hak angket itu kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tadi yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan pengawasan itu kan pengawasannya pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan. Oleh karena itu angket itu menjadi salah satu fungsi, salah satu hak yang dapat digunakan oleh DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi DPR itu dalam pandangan saya, dalam tanda kutip saya mengatakan DPR itu wajib untuk melaksanakan hak angket, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu sudah banyak berbicara, akademisi sudah banyak berbicara. Sekarang saatnya DPR yang berbicara untuk merespon hal-hal yang terjadi belakangan ini. Oke, jadi hak angket sebetulnya adalah kesempatan yang baik buat DPR untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari masyarakat terkait dengan kecurangan pemilu dan sebagainya. Pak Fahri, bagaimana respon Anda? Boleh kita jawab nanti. Pak Fahri, Bang Refli, dan juga Prof. Susi. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime News akan kembali sesaat lagi.
Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Fahri, kembali ke Anda. Bukankah hak angket itu adalah kesempatan yang baik buat pemerintah, apalagi buat Presiden Jokowi untuk membersihkan namanya dari tudingan-tudingan intervensi pemilu, Pak Fahri? Bukan persoalan baik buruknya, tapi bagi kami sebenarnya hak angket itu ibarat menembak nyamuk dengan meriam gitu ya. Jadi sebenarnya sangat tidak proporsional, itu yang saya katakan tadi sejak awal itu sangat tidak proporsional. Karena kenapa nanti akhirnya memicu perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Jadi kenapa sampai dalam kerangka hukum pemilu kita ini sudah mengatur tentang alur penyelesaian sengketa dan seterusnya itu harus dengan limit time. Jadi sangat limitatif gitu ya. Sangat limitatif itu artinya jangan sampai bergeser atau keluar daripada kaidah-kaidah konstitusi yang telah ditentukan. Jadi kita ini nanti berkonflik bersengketa ya, sampai dengan nanti pada akhirnya ditetapkan menjadi salah satu keputusan secara nasional agar pemimpin-pemimpin bangsa ini akan dilantik pada waktu yang ditentukan. Karena memang pikirannya seperti itu. Jadi grand design ketatanegaraan kita memang demikian itu. Dalam konstitusi mengatur seperti itu. Jadi kalau angket ini ibarat operasi sesar gitu. Jadi persoalan sengketa ini kita bawa ke ranah politik. Tapi pada akhirnya nanti persoalan sengketa ini akan selesai juga berujung di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya presiden terpilih akan ditetapkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Mahkamah Konstitusi kalau andaikan nanti para pihak ini mempersoalkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi angket tidak akan selesai, karena angket itu nanti berujung kepada bagaimana mencari pertanggungjawaban siapa yang akan dipertanggungjawabkan, siapa yang akan ditarik menjadi pihak ya, menjadi objektum litis daripada persoalan ini, apakah KPU, apakah pemerintah, itu kita tidak tahu. Karena sampai dengan detik ini pun kita belum membaca salah satu dokumen angket ini apa yang mau diangketkan. Apakah pemerintah dalam hal ini presiden yang mau dijadikan angket, objek angket, ataukah KPU selaku penyelenggara sebagai lembaga independen yang akan mau diangketkan. Ini tidak jelas sampai dengan saat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu bobot angketnya ini mau diarahkan kemana, orientasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu, masih sangat abstrak dalam pikiran kita ini apa yang mau diangketkan. Kalau mengenai yang menyangkut dengan sengketa, itu jalurnya di Mahkamah Konstitusi, bukan di DPR. Karena DPR juga tidak akan bisa mengambil satu konklusi hukum untuk apakah pelanggaran terjadi karena faktor ini dan itu tidak ada. Karena terjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Akan terjadi perdebatan politik yang tidak berujung, kemudian tidak jelas yang nanti akan menjadi objeknya apa dari hak angket ini, Bang Refli? Siapa bilang tidak berkesudahan gimana? Angket itu sendiri nanti panitia angketnya ya, atau pansus angketnya itu dibatasi masa kerjanya selama 60 hari. Jadi kalau misalnya dibentuknya tanggal let's say 10 Maret, ya Maret, April, Mei, 10 Mei selesai. Jadi terlalu berlebihan mengatakan tidak berkesudahan. Orang ada waktunya kok, ada time frame-nya. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ya, ini kan division of labor. Kita bicara fungsi masing-masing kelembagaan, tidak zero sum game. Jadi kalau misalnya MK nanti menyidangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu, silahkan saja. Dengan logikanya, dengan prosedurnya, dengan time frame-nya 14 hari kerja, tidak ada masalah. Tetapi angket juga bisa bekerja untuk paling tidak ya memberikan masukan-masukan. Kalau seandainya ada pelanggaran hukum, ya tentu akan direkomendasikan ke penegak hukum. Kalau ada masukan untuk memperbaiki governance pemilu, why not? Walaupun nanti DPR akan berganti, tapi DPR depan mendapatkan semacam masukan. Itu satu. Yang kedua, tadi menarik mengatakan bahwa ini nembak nyamuk dengan meriam. Loh, kecurangan pemilu ya yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dibilang cuma nyamuk. Gitu. Ini soal besar bangsa, soal integritas pemilu itu salah satu agenda besar. Sekali lagi saya menggarisbawahi, yang mempersoalkan ini kan tidak hanya 01 dan 03, ya, tapi juga banyak masyarakat, kecuali tadi. Halo, Bang Refli. Sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang audionya agak terputus, Bang Refli. Coba lihat sikap-sikap perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kan ini kan dimulai dari sikap istana atau Presiden Jokowi yang pertama ingin 3 periode. Ketika itu kemudian tidak diakomodir oleh partai terbesar, ingin perpanjangan masa jabatan, tidak diakomodir juga, pengunduran jadwal pemilu, tidak diakomodir juga, menyusulkan anaknya menjadi wakil presiden. Jadi soal-soal seperti ini lalu kemudian deployment bansos dan lain sebagainya. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa dikecilkan persoalan-persoalan seperti ini, Pak Fahri. Coba dijawab dulu oleh Pak Fahri. Ini dilihatnya sebagai sesuatu yang urgen sekali, Pak Fahri.
Iya, Bang Refli terlalu skeptis sebenarnya dalam memandang persoalan yang terjadi saat ini ya. Sengkarut masalah yang terjadi saat ini, urusan pemilu yang sangat technicality, itu kita mencoba untuk membawa ke isu yang sangat besar, yaitu angket yang nantinya akan menguras energi bangsa ini. Saya katakan begini, tadi tidak sesederhana yang disampaikan oleh Bang Refli itu, bahwa memang betul dalam undang-undang itu sendiri, Undang-Undang MD3, kemudian Peraturan DPR 1 2020 tentang tata tertib, itu dibatasi waktu 60 hari untuk angket memberikan review, memberikan laporan hasil kerjanya seperti apa. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah sampai pada saat paripurna DPR dari hasil kerja angket itu cuma hanya sampai di situ, tanpa harus adanya satu tindakan-tindakan administratif, tindakan-tindakan ketatanegaraan lebih lanjut untuk bagaimana menyikapi hasil angket itu sangat berkepanjangan. Yang kedua, saya katakan begini, kenapa sampai nanti berkepanjangan? Angket ini tidak monoton dari pihak yang kira-kira dalam pikirannya itu cuma hanya berkepentingan dengan angket ini saja. Tetapi angket itu dalam panitia itu sendiri harus mencerminkan, merepresentasi seluruh fraksi. Yang tentunya secara perdebatan, secara pikiran tentunya sangat berbeda antara satu dan yang lain. Dan itu yang nantinya pada akhirnya menjadi persoalan yang tidak akan berkesudahan. Itu seperti itu. Oke, Prof. Susi. Oke. Ditahan dulu ya Pak Fahri ya, saya berikan waktu dulu ke Prof. Susi untuk menjawabnya. Apakah dari segi kalau ada persoalan limitasi waktu, kemudian juga bagaimana apakah angket ini akan menjadi melebar kemana-mana, berperdebatan yang tidak berkesudahan, apakah itu bisa menjadi hambatan-hambatan yang pada akhirnya ya sudahlah tidak usah menggulirkan hak angket? Saya mengatakan bahwa semua hal itu kan ada prosedurnya. Dan di dalam Undang-Undang MD3 itu sudah diatur secara jelas, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, yaitu 60 hari. Nah, tadi Dr. Fahri mengatakan, tapi setelah itu apa? Nah, jangan kemudian ketika kita berandai-andai, kemudian pengandaian-pengandaian yang kita gunakan itu menutup keinginan rakyat. Karena kita harus ingat bahwa anggota DPR itu menjalankan fungsi representasi rakyat. Kami tidak ingin anggota-anggota DPR itu menjalankan fungsi sebagai partisan. Jadi buktikan sekarang bahwa Anda memang layak dianggap sebagai representasi. Kalau kita baca di dalam penjelasan umum Undang-Undang MD3, keberadaan Badan Perwakilan Rakyat dengan berbagai fungsi dan haknya itu, yaitu dalam rangka menjalankan check and balances, yang diselenggarakan atau dilandasi berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu kami ingin pemerintahan yang bersih, dan itu antara lain juga menjadi tugas dari DPR sebagai representasi rakyat. Dan ini juga sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Nah, jadi jangan dikecilkan ini keinginan untuk rakyat mendorong pelaksanaan hak angket, dikecilkan hanya untuk kepentingan. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Susi, mohon maaf tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof. Susi, kembali ke Anda tadi. Kalau secara teknis sekarang kita bicara, Prof. Susi, seberapa rumit sebenarnya menyusun dokumen pengajuan hak angket, siapa saja nanti yang akan menjadi objek angket, apakah itu semua sangat rumit? Ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang MD3, di mana di dalamnya sudah diatur syarat-syarat untuk mengajukan usulan hak angket, yaitu minimal paling sedikit 25 orang berasal lebih dari satu fraksi. Nah, kemudian ada lagi nanti akan dibawa lagi. Tetapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa objek angket itu adalah pemerintah, eksekutif, bukan KPU. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahri ketika menyinggung mengenai mengenai sengketa, angket ini nggak ada kaitannya sama sengketa. Tetapi angket ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang kemudian memberikan dampak, dan kebijakan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi semua ini, maka biarkanlah alternatif-alternatif itu tetap terbuka. Tidak perlu kemudian ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa nanti angket akan menimbulkan kaos dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu adalah rakyat yang meminta supaya DPR itu bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Nah, apakah kemudian itu menjadi rumit? Kalau di dalam sebuah aturan itu sebetulnya tidak terlalu rumit, tetapi kan itu bisa menjadi rumit kalau ada kepentingan-kepentingan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Tadi saya katakan
katakan rakyat sekarang pada menjerit, beras itu di mana-mana sulit dan kalaupun ada harganya mahal. Nah, boleh kan rakyat kemudian bertanya-tanya apakah ini juga ada kaitannya dampak dari bansos tersebut. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan partai politik jangan dong hanya melaksanakan fungsi-fungsi rekrutmen politik, hanya melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya berkaitan dengan pengisian jabatan. Tapi sekarang partai politik itu harus melaksanakan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi aspirasi, fungsi agregasi kepentingan, dan kepentingan siapa? Yaitu kepentingan rakyat banyak. Jadi demokrasi itu jangan hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi itu tidak berkaitan dengan pencoblosan. Jadi sesuatu hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dan sudah diatur, tidak rumit, akan menjadi rumit kalau memang pelaku-pelakunya memang tidak mau melaksanakan itu. Dan pelaku-pelaku itu adalah anggota-anggota DPR yang notabene adalah dari partai politik. Jadi kalau saya berpandangan ketika partai politik itu terlalu mengedepankan kepentingan-kepentingan politiknya untuk duduk di dalam kekuasaan, maka dalam pandangan saya apakah sudah layak itu dianggap sebagai partai politik? Jangan-jangan dia adalah partai yang sebetulnya memang hanya didirikan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu saja yang bisa menjadi contoh Pak Fahri adalah soal politisasi bansos, dugaan politisasi bansos. Tidakkah angket ini menjadi forum yang sangat baik untuk bisa membuktikan apakah bansos yang selama ini dibagi-bagikan dengan anggaran yang meningkat sangat drastis di tahun 2024 itu ada kaitannya atau tidak dengan keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan tertentu? Bukankah ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan itu? Iya, bansos itu kan berkaitan dengan agenda strategis pemerintahan ya. Itu sangat kaitan eratnya dengan persoalan tata kelola pemerintahan. Silahkan saja kalau itu yang mau ditanyakan atau itu yang mau difokuskan menjadi instrumen angket ini. Karena saya katakan sejak awal sampai dengan detik ini kita belum tahu. Angket ini masih sebuah diskursus akademik yang masih sangat abstrak sekali. Kita belum tahu ini apakah bansos yang mau dipersoalkan, yang mempunyai irisan dengan persoalan election fraud dan segala macam. Apakah ini berkaitan dengan malpraktek pemilu dan seterusnya, kita belum tahu. Pengusul ini sendiri sampai dengan saat ini masih abstrak untuk menyampaikan, mengemukakan gagasan-gagasannya. Sehingga dengan demikian ini masih menjadi sangat spekulatif gitu. Kalau kita berkesimpulan bahwa angket ini diorientasikan untuk siapa. Makanya saya katakan sejak awal bahwa kalau persoalan angket ini mempunyai irisan dengan soal-soal teknis pemilu, misalnya apakah bansos berkaitan dengan pemilu enggak. Kalau itu yang terjadi maka tentunya ada pranata yang sebenarnya disiapkan bahwa misalnya setiap pemilih ya digoda untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih seseorang karena pemberian sesuatu dan seterusnya, itu rezimnya itu bisa dibuktikan dengan instrumen yang lain misalnya. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita mengkonfirmasi tentang orang-orang yang mengajukan angket ini, harap diingat tadi saya sejalan dengan pendapat Prof. Susi tadi bahwa baiknya anggota DPR ini menjadi pelaku demokrasi yang sangat negarawan. Tapi yang terjadi Prof, sampai dengan saat ini persoalan pindah panggung saja dari kontestan menjadi menggunakan hak konstitusionalnya DPR walaupun sulit untuk kita pisahkan. Ini kan pelaku-pelaku juga, ya kan saat ini cuma pindah kamar saja dari yang sebelumnya menjadi kontestan, menjadi orang-orang yang terlibat dalam pemilu dan pada akhirnya pindah forum menjadi forum di DPR. Tapi nggak ada masalah sepanjang itu konstitusional. Tapi saya katakan tadi akhirnya terjadi perdebatan yang nanti sangat panjang dan sangat crowded gitu ya, sangat rumit nanti pada akhirnya. Tapi nggak ada masalah kalaupun itu yang mau dipersoalkan. Kalau yang mau disasar adalah persoalan bansos, saya berkesimpulan bahwa sampai dengan saat ini bansos itu bagian dari tata kelola pemerintahan, bagian dari upaya pemerintah untuk hadir dalam rangka kesejahteraan rakyat. Itu adalah fungsi daripada welfare state. Jadi saya kira itu nanti bisa dibuktikan saja kalau memang panitia atau pengusul angket ini punya data yang valid berkaitan dengan itu bahwa bansos ini dalam rangka untuk mendegradasi suara pemilih dan seterusnya. Saya kira itu bisa dibuktikan saja ke sana. Gitu. Pembuktian, Bang Refli, misalnya bansos saja ya, kita paham begitu, ada nuansa politisnya, ada nuansa keberpihakannya, itu bisa kita rasakan. Tapi bagaimana bisa dibuktikan kalau bansos itu betul-betul dipolitisasi untuk mendukung salah satu capres dan terbukti melanggar hukum? Apakah angket adalah caranya? Ya, angket adalah salah satu cara ya untuk menjadikan forum pembuktian itu. Di Mahkamah Konstitusi juga bisa, tetapi sekali lagi kan kita bicara mengenai division of labor yang saya katakan tadi. Jadi nanti di MK ada porsinya dan kita tahu bahwa sengketa di MK itu waktunya sempit sekali. Kadang-kadang orang ditanya pun cuma berapa pertanyaan,
dan kemudian 1 hari itu bagi pihak pemohon untuk menghadirkan saksi dan ahli. Beda sama hak angket yang waktunya 60 hari, sehingga kita memiliki waktu yang lebih luas. Sekali lagi ya, yang ingin ditegakkan itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Dan itu concern kita semua, bukan hanya soal hasil pemilunya, tetapi bagaimana integritas pemilu itu bisa dipertahankan. Saya membayangkan ya, ini Fahri kan saya tahu juga kan, Anda kan akademisi. Andai Anda tidak masuk 02, mungkin Anda akan dukung juga hak angket sebagaimana dikatakan Prof. Susi. Tapi karena Anda di 02 ya Anda pertahankan terus itu. Itu insinuatif. Kita tahulah yang begitu itu. Kalau kita bicara tentang hati nurani kita, Anda yakin pemilu ini tidak curang dan kemudian Presiden Jokowi tidak cawe-cawe? Ya kan? Kalau Anda mau berpaling dari sebuah kenyataan yang dituntut oleh masyarakat Indonesia, akademisi, LSM, kemudian juga pasangan calon, lawan dan lain sebagainya, kita tahulah. Cuma masalahnya sekali lagi kita butuh forum pembuktian. Nah, forum pembuktian itu adanya di Mahkamah Konstitusi kalau masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan ada di panitia angket kalau soal ini kemudian dibawa pula ke masalah angket. Itu persoalannya, sehingga nanti siapapun yang berkuasa kita rela saja asal jujur, adil alias pemilu konstitusional. Begitu. Terakhir saya ke Prof. Susi ya, terlepas dari kepentingan 01 kah, 02 kah, 03 kah, hak angket ini apakah akan baik untuk kepentingan bangsa, untuk masyarakat Indonesia? Ya, menurut saya hak angket ini akan baik untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu hadir dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang terbatas. Dan pemerintahan yang terbatas itu dapat dicapai dengan menggunakan berbagai fungsi. Salah satu fungsi yang utama itu adalah fungsi pengawasan dengan menggunakan berbagai hak, antara lain hak angket. Dan hak angket ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan. Dan ketika dia melakukan penyelidikan, maka dia harus tunduk pada prosedur-prosedur. Di dalam salah satu pasal, kalau tidak salah di dalam pasal 205 ayat 1, kalau nanti hak angket ini disetujui, dibentuk panitia angket, kemudian panitia angket itu dapat memanggil pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintah, warga masyarakat untuk diminta memberikan keterangan. Dan dia wajib hadir. Kalau dia tidak hadir, maka pansus itu bisa meminta 1 kali kehadiran, karena bisa saja pejabat negara, pejabat pemerintah itu menolak untuk hadir. Nah, diberi kesempatan 1 kali lagi. Kalau misalkan tetap menolak, tidak mau, maka panitia angket itu dapat menghadirkan secara paksa. Dan ini akan memberikan pendidikan yang baik bagi semuanya, bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk penyelenggara negara. Karena apa? Karena kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Dan rakyat itu akan meminta Anda harus bertanggung jawab. Anda harus menjalankan atau Anda harus mewujudkan lembaga perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, saatnya sekarang gunakan itu hak angket sesuai dengan peraturan undangan, dan itu prosedur itu harus dilaksanakan. Dan saya ingin mengatakan bahwa berbagai persoalan yang muncul di masyarakat itu jangan kemudian hanya dilimitasi, biarkan masyarakat itu menggunakan berbagai macam alternatif. Nah, alternatif itu salah satunya adalah mendorong DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket. Kalau DPR tidak juga melaksanakan, maka rakyat yang akan bicara. Salah satunya dengan cara bagaimana? Demo besar-besaran itu nanti di depan DPR. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Susi atas pandangannya, Pak Fahri dan juga Bang Refli. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.